Operasi hitung bilangan pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada sebuah pizza di mana pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Maka otomatis satu pizza ini ketika dipotong menjadi 8 bagian itu artinya ada 8 pizza per 8 bagian. Nah, kemudian 2 potong pizza dimakan Budi, maka yang dimakan Budi adalah 2/8. Sedangkan kalau 1 potong itu 1/8. Nah, maka berapa banyak pizza yang dimakan oleh Budi dan Ari? Nah, itu adalah penjumlahan pecahan, di mana 2/8 ditambah 1/8, ada 2 potong dan 1 potong pizza, maka jumlahnya menjadi 3 potong pizza. Nah, 3 potong pizza ini adalah 3/8 karena tadi 1 potong pizza ini setara dengan 1/8. Dari sini kita lihat bahwa ketika pecahan dijumlahkan, maka yang pertama adalah penyebutnya harus sama. Kemudian ketika dijumlahkan, cukup jumlahkan angka pembilangnya saja. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, kita kembali tadi ketika awal mula ada 8 potong, yang nilainya 8/8, maka ketika tadi sudah dimakan 3 potong atau 3/8, maka pizza yang tersisa adalah tinggal 5/8. Begitu pula dengan pengurangan, maka juga bisa dikurangi dengan catatan penyebutnya sudah sama. Ketika dikurangi, pembilangnya yang dikurangi saja, penyebutnya tetap. Nah, bagaimana kalau penjumlahan pengurangan bilangan bulat dengan pecahan? Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat ditambah pecahan ya, misalkan ada A ditambah pecahan B per C, maka jawabannya adalah pecahan campuran A, B per C. Contoh, 3 ditambah 2/5, maka jawabannya adalah pecahan campuran 3 2/5. Nah, ini dengan catatan bahwa B-nya ini harus lebih kecil daripada C. Kalau B-nya lebih besar, maka B per C ini harus dijadikan pecahan campuran terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada pengurangan bilangan bulat dengan pecahan? Yang pertama, ubah bilangan bulat A itu menjadi sebuah pecahan, maka untuk bilangan bulat A itu sama dengan A kali C per C. Contohnya, pada sebuah pesta terdapat sebuah kue ulang tahun. Nah, sebanyak 5/8 bagian sudah dimakan, sisa kue tersebut adalah berapa bagian? Oke, sebuah kue tersebut di sini kan berarti adalah bilangan bulat angka 1. Maka bisa kita tulis 1 dikurangi 5/8. Nah, 1 ini dijadikan sebuah bilangan pecahan, caranya adalah ya karena penyebutnya 8, maka satunya ini dikalikan 8. 1 dikalikan 8, penyebutnya 8. Maka akan menghasilkan 8/8 dikurangi 5/8, sehingga sisanya adalah 3/8. Nah, jadi kalau misalkan penjumlahan pengurangan pecahan itu tadi ya, kalian tambahkan dan kurangi pembilangnya saja, penyebutnya tetap sama. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka bisa kalian jumlahkan. Contoh ada A per B ditambah C per B, maka A ditambah C penyebutnya tetap B. Contoh, oke. Nah, di sini ada 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7. Karena ini penyebutnya udah sama semua, berarti penyebutnya tetap 7. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya 3 tambah 5 tambah 4, yaitu 12/7. Begitu pula dengan pengurangan, sama. Contohnya 7/8 dikurangi 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka 7 kurangi 3 yaitu 4/8. Nah, hanya saja perlu kita cermati ketika hasil dari pengurangan tersebut bisa disederhanakan. Contohnya nih 4/8 ini bisa disederhanakan, maka wajib
disederhanakan. Contoh yang ini hasil pengurangannya adalah 4/8, disederhanakan, 4-nya dibagi 4, 8-nya juga dibagi 4. Maka 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu 2. Sehingga 4/8 bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Bagaimana kalau penyebutnya beda? Nah, ketika ada penjumlahan, pengurangan, pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Bisa menggunakan KPK atau penyebutnya dikalikan semuanya seperti contoh berikut ini. Jadi samakan penyebutnya dengan cara dikalikan semua angka dari penyebutnya. Lah, kemudian nanti untuk pembilangnya dijadikan pecahan yang senilai sesuai dengan penyebut yang sudah disamakan. Oke, contohnya ada 2/5 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Maka kalau kita tidak menggunakan KPK, kita bisa samakan penyebutnya dengan 5 kali 2 kali 4, maka penyebutnya menjadi 40. Nah, untuk pembilangnya ini harus kita jadikan pecahan yang senilai. Contohnya, nah, karena penyebutnya jadi 40, maka untuk pecahan 2/5, karena penyebutnya menjadi 40, maka kita harus lihat 5 supaya menjadi 40 harus dikali berapa. Nah, 5-nya dikali 8 biar menjadi 40. Maka pembilangnya angka 2 juga harus dikali 8. Kalau setengah penyebutnya 2 biar jadi 40 dikali 20, maka nanti pembilangnya juga harus dikali 20. Begitu pula untuk yang pecahan 1/4. 4-nya dikalikan 10 biar jadi 40, maka nanti pembilangnya angka 1 dikalikan 10. Sehingga akan terlihat setelah penyebutnya sama, kemudian pembilangnya disenilaikan, maka 2/5 kan setara dengan 16/40, kemudian ditambah 20/40, ditambah 10/40 menjadi 46/40. Nah, kita lihat lagi bahwa 46/40 ini bisa disederhanakan. Kenapa? Karena 46-nya genap, 40-nya genap. Jadi pasti bisa disederhanakan. Kita bagi 2 menjadi 23/20. Karena 23 ini angka pembilangnya lebih besar, maka kita bisa jadikan pecahan campuran menjadi 13/20. Sama dengan bentuk pengurangan. Kalau ini sama penyebutnya 3/2, maka dikalikan menjadi penyebut 6. Kemudian untuk pembilangnya menjadikan pecahan yang senilai. Nah, lagi-lagi kita lihat bahwa 3 supaya menjadi 6 harus dikali berapa? Dikali 2, maka 2-nya kali 2. Kemudian kalau yang setengah, penyebut 2 supaya menjadi 6 berarti dikali 3, sehingga satunya harus dikali 3. Hasil dari pembilangnya kita kalikan supaya menjadi senilai, sehingga akan menghasilkan 4/6 dikurangi 3/6 menghasilkan 1/6. Bagaimana kalau penjumlahan pecahan campuran? Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran ada 2 cara. Cara pertama adalah bilangan bulat dengan pecahan biasanya dipisah terlebih dahulu. Contohnya, nah di sini ada 1/2 ditambah 1/3. Nah, 1/2-nya ini 1 dengan 1/2-nya kita pisah. Karena tadi ya di awal bahwa bilangan bulat ditambah pecahan itu menjadi pecahan campuran, maka yang pecahan campuran bisa kita pisah juga. Satunya kita pisah, kemudian 1/2 ditambah 1/3-nya dengan cara menjumlahkan pecahan yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Untuk setengah dan ditambah 1/3-nya dengan langkah yang sama, maka akan menghasilkan 5/6. Sehingga 1 ditambah 5/6 menjadi 1/5/6. Atau cara yang kedua, pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah sebenarnya cara yang paling direkomendasikan. Jadi 1/2 ditambah 1/3. Nah, pecahan 1/2 ini dijadikan pecahan campuran 2 kali 1 yaitu 2, kemudian ditambah 1. Nah, penyebutnya tetap per 2. Artinya pecahan 1/2 atau 1/2 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 3/2. Sehingga kita mempunyai bentuk 3/2 ditambah 1/3. Dengan langkah yang sama seperti penjumlahan pecahan, samakan penyebutnya menjadi 6. Nah,
Yang angka pembilangnya 3 itu menjadi 9 karena tadi ya seperti biasa 2 menjadi 6 dikali berapa? Dikali 3, maka 3 pembilangnya dikali 3 dan seterusnya sama langkahnya seperti penjumlahan pengurangan pecahan. Sehingga ketika dijumlahkan menjadi 11/6, maka akhirnya bisa jadikan pecahan campuran 1/5/6. Nah, pada contoh yang kedua ini tadi untuk cara yang pertama sama ya, 1 ditambah 2-nya dipisah dulu, kemudian kita menjumlahkan 2/3 ditambah setengahnya seperti menjumlahkan pecahan biasa. Nah, yang 1 tambah 2 menjadi 3, pecahan biasanya kita proses dijumlahkan. Nah, ini tadi untuk cara pertama ini memang harus hati-hati. Ketika pecahan biasanya ternyata hasil akhirnya menjadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut, nah ini yang harus kita jeli ya, kalau kalian menggunakan cara pertama. 7/6 ini tidak bisa langsung dijumlahkan dengan angka bilangan bulat 3. Kenapa? Karena 7/6 statusnya pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya, sehingga 7/6 harus dijadikan pecahan campuran terlebih dahulu. 7/6 kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 1/1/6, maka ketika dijumlahkan dengan 3, 1 sama 3-nya dijumlahkan jadi 4, kemudian pecahan biasanya tetap 1/6. Nah, cara kedua ini yang tadi saya sampaikan yang memang paling direkomendasikan, yaitu kita ubah jadi pecahan biasa. 1/2/3 ditambah 2,5, semuanya ini jadikan pecahan biasa, sehingga pecahan biasanya menjadi 5/3 ditambah 5/2. Kita proses menggunakan operasi penjumlahan pengurangan pecahan ya. Samakan penyebutnya, kemudian pembilangnya disenilaikan sesuai dengan penyebut yang sudah berubah. Setelah itu dikalikan ya, setelah disenilaikan dikalikan, maka kita jumlahkan 10 tambah 15, penyebutnya tetap sama, menghasilkan 25/6. Nah, baru dari sini pecahan biasanya diubah jadi pecahan campuran, menghasilkan jawaban yang sama 4/6. Kalau untuk pengurangan pecahan campuran, maka yang memang benar-benar harus dilakukan adalah dipastikan pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama, 1/2 dikurangi 2/3. 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah jadi pecahan biasa, kita operasikan dengan operasi pengurangan pecahan. Samakan penyebutnya, pembilangnya disenilaikan, dikalikan. Setelah itu tinggal pembilangnya dikurangi, menghasilkan 5/6. Contoh yang selanjutnya, contoh kedua, 4/3 dikurangi 1/2, sama 4/3-nya jadikan pecahan biasa, menjadi 13/3, 1/2-nya menjadi 3/2. Penyebutnya masih belum sama, samakan penyebut, kemudian untuk pembilangnya disenilaikan, mengikuti penyebut yang sudah disamakan ya, yaitu penyebut 6, maka menghasilkan 13-nya ini dikali 2 ya, karena 3 jadi 6 dikali 2, kemudian yang 3/2 dikali 3 karena 2 ke 6 harus dikali 3, jadi 3-nya kali 3. Setelah dikalikan menghasilkan 26 dikurangi 9 jadi 17/6. Nah, 17/6 ini kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 25/6. Ketika ada penjumlahan dan pengurangan desimal, maka yang harus dilakukan adalah samakan posisi bilangan dan komanya. Setelah itu, setarakan angka di belakang koma, lalu jumlahkan atau kurangi. Contohnya, 47,36 ditambah 273,9. Nah, karena penjumlahan bersifat komutatif, gitu ya, jadi bisa ditukar-tukar, maka ketika bersusun pun juga boleh 273-nya yang di atas, 47,36-nya yang di bawah. Nah, yang dimaksud setarakan atau samakan posisi bilangan dan komanya seperti ini ya. Jadi di sini di 273, nah 47, nah ini tanda komanya sebagai penanda untuk menyamakan posisi. Kemudian untuk setara angka di belakang koma, contohnya ini adalah ini hanya 0,9 tadinya ya, hanya satu angka di belakang koma. Sedangkan yang ini 2 angka di belakang koma, maka disetarakan supaya menjadi 2 angka di belakang koma. Yang 0,9 ini kita
tambahkan 0 sehingga nanti menjadi sama-sama 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu lakukan penjumlahan seperti biasanya. Maka menghasilkan 321,26. Kemudian untuk pengurangan, nah kalau pengurangan tidak boleh ditukar-tukar posisinya. Jadi 321,4 ini yang harus berada di atas. Nah, kita kurangi. Nah, koma 4 kita tambahin 0 supaya menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini juga pastikan tadi pada saat menyusun angka koma ini harus sejajar dan setara. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, kita lakukan pengurangan biasa. Kalau 0 dikurangi 7 nggak bisa, ya pinjam dari 4 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan 237,43.